Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia ini hanya untuk 4 jenis orang. Hakikat orang yang hidup di dunia adalah 4 jenis saja. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbah, wa yasil fihi rahimah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Seorang hamba yang Allah anugerahkan kepadanya harta dan ilmu, maka dia pun bertakwa kepada Robnya dalam hartanya tersebut. Dan dia menyambung hubungan kekeluargaan dengan hartanya. Dia gunakan hartanya untuk berbuat baik kepada keluarganya ataupun kepada orang lain. Dan dia mengetahui di dalam hartanya tersebut ada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha bi afdalil manazil. Maka orang ini yang tingkatannya paling mulia. Orang yang Allah berikan harta, juga Allah berikan ilmu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Hamba yang kedua adalah yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu, tapi Allah tidak menganugerahkan kepadanya harta. Dia tidak punya harta, namun dia memiliki ilmu agama. Fahuwa sadiqun niyah. Maka orang ini karena dia punya ilmu, niatnya benar. Yaqul, dia mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan." Seandainya aku punya harta, maka aku akan melakukan seperti fulan. Seperti orang yang pertama, dia akan bertakwa kepada Allah dalam hartanya tersebut, dia akan menyambung silaturahmi dengan hartanya, dan dia akan menunaikan hak Allah pada hartanya, yaitu disedekahkan di jalan Allah. Itu cita-citanya. Maka Nabi SAW bersabda, "Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawaun." Maka dia dengan niatnya, pahala mereka berdua sama. Ini jemaah sekalian, pentingnya ilmu. Orang yang berilmu hanya dengan niat, dia bisa menyamai pahala orang-orang yang berharta, yang beramal soleh dengan hartanya. Dan inilah niat yang kuat. Kalau dapat satu pahala, itu baru lintasan hati. Tapi kalau dia sudah menjadi satu niat yang kuat, pahalanya sempurna. Wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Dan hamba yang ketiga, seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya harta, namun Allah tidak berikan kepadanya ilmu. Orang kaya tapi bodoh, nggak ngerti hukum-hukum agama. Walaupun mungkin dalam ilmu dunia, dia pintar. Dia menguasai ilmu bisnis sehingga dia kaya raya, dan ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Tapi ilmu agama dia bodoh. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Maka dia pun berbuat pada hartanya tanpa ilmu. Dia melakukan segala hal dengan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah. Dia tidak bertakwa kepada Rabbnya dalam hartanya tersebut. Wala yasilu fihi rahimah. Dan dia tidak menyambung hubungan kekeluargaan dengan hartanya. Dia tidak bersedekah kepada keluarganya, apalagi kepada orang lain. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan dia tidak mengetahui hak Allah pada hartanya. Fahadha bi akhbathil manazil. Maka orang ini yang paling buruk kedudukannya. Punya harta tapi bodoh, nggak ngerti agama, maka dia melakukan segala macam dosa dengan hartanya tersebut. Wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Dan hamba yang keempat, orang yang Allah tidak berikan kepadanya harta, tidak pula berikan ilmu. Jadi sudah miskin, bodoh lagi. Fahuwa yaqul, maka dia pun berkata, "Lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan." Seandainya saya punya harta, saya pun akan melakukan seperti si fulan. Seperti orang yang ketiga. Dia pun berandai-andai kalau punya harta juga akan berbuat berbagai macam maksiat dengan hartanya tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawaun." Maka dia dengan niatnya, dosa mereka sama. Karena niatnya adalah niat yang kuat. Adapun niat yang belum dicatat dosanya, itu baru lintasan hati. Orang yang terlintas di hatinya untuk berbuat dosa, itu belum dicatat dosa. Tapi kalau sudah menjadi niat yang kuat, maka itu sudah dicatat dosa secara sempurna. Apalagi kalau dia sudah usaha, walaupun belum kesampaian, maka ini lebih parah lagi. Sudah sama dengan orang yang berbuat dosa itu. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim saling
saling berperang dengan dua pedang mereka masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maktul?" Ya Rasulullah, yang membunuh kami sudah paham kenapa dia masuk neraka, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Maka Nabi SAW menjawab, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Sesungguhnya dia sudah sangat ingin membunuh saudaranya. Amwah, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara. Labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika